Selamat datang kembali. Anda mengirimkan artikel yang, menarik banget nih. Judulnya, Mengungkap Jejak Kraken, 7 Fakta Berdasarkan Bukti Sejarah. Kita bakal coba telusuri bareng-barang ya. Misi kita kali ini, yaitu menelusuri gimana sih legenda monster laut raksasa ini bisa terbentuk berdasarkan poin-poin sejarah yang ada di artikel Anda. Siap kita bongkar? Tentu saja, legenda kayak Kraken ini kan selalu menarik ya. Karena seringkali ada di persimpangan antara imajinasi dan mungkin ada sedikit kenyataan di baliknya. Entah itu fenomena alam atau hewan yang belum dikenal waktu itu. Nah, artikel Anda ini kayaknya mencoba memetakan jejak-jejak awalnya yang selalu jadi proses yang seru buat diikuti. Oke. Mari kita mulai dari akarnya dulu nih. Artikel ini nunjuk ke cerita rakyat Skandinavia. Katanya Kraken itu digambarkan sebagai cephalopoda raksasa, kayak cumi atau gurita super besar gitu kan ya, yang bisa narik kapal sampai tenggelam di perairan Norwegia sama Greenland. Wah, ini kedengarannya kayak perwujudan rasa takut pelaut zaman dulu banget ya? Iya, betul sekali. Cerita rakyat itu sering jadi wadah buat ketakutan kolektif dan juga cara buat menjelaskan hal-hal yang mereka nggak ngerti. Buat orang-orang pesisir Skandinavia kuno, laut itu kan sumber hidup, tapi sekaligus juga sumber bahaya yang nggak terduga. Ngeri lah pokoknya. Jadi, gambaran monster yang bisa menenggelamkan kapal gitu aja, itu metafora yang kuat banget buat kekuatan laut yang dahsyat dan nggak bisa ditebak. Legenda ini bukan cuma cerita serem, tapi yaitu tadi, cerminan rasa hormat sekaligus gentar mereka sama laut. Nah, ini nih, dari cerita lisan, artikelnya bawa kita ke catatan tertulis pertama yang mirip Kraken. Ini menarik, tahun 1180, ditulis oleh Raja Sverre dari Norwegia, bukan orang sembarangan loh. Catatan itu, katanya, deskripsiin makhluk laut gede yang nakutin para pelaut. Sepenting apa sih fakta kalau yang nyatet itu seorang raja? Oh, itu penting banget. Itu menandai momen krusial ketika sebuah cerita yang mungkin udah menyebar dari mulut ke mulut mulai dapat semacam legitimasi. Apalagi lewat dokumentasi tertulis dan oleh figur berkuasa kayak raja. Ini nunjukin betapa dalamnya cerita monster laut ini udah nempel di budaya maritim mereka waktu itu. Tapi ini juga bikin kita bertanya-tanya kan? Raja Sverre ini nyatetnya sebagai fakta, legenda, atau cuma peringatan aja? Dan apa sih sebenarnya yang dilihat atau didengar para pelaut itu? Apa mungkin itu cumi raksasa yang kelihatan sekilas? Atau paus? Atau jangan-jangan fenomena alam lain yang disalahartikan jadi monster? Pertanyaan bagus tuh. Ini nunjukin gimana ya? Garis antara fakta sama fiksi itu bisa tipis banget di catatan-catatan awal kayak gini. Terus, kita lompat nih beberapa abad ke depan, ke tahun 1555. Ada peta Carta Marina yang terkenal itu, karya Olaus Magnus dari Swedia. Artikel ini menyoroti gimana Magnus ngegambarin secara visual ya, makhluk laut gede bertentakel di perairan antara Norwegia dan Islandia. Walaupun gak disebut Kraken secara langsung, gambarnya udah cukup jelas lah ya. Ini kayak bawa legendanya ke level baru nggak sih? Dari cerita jadi semacam fakta geografis gitu. Benar, Carta Marina itu bukan sekedar peta kayak zaman sekarang. Peta-peta era Renaissance kayak gitu seringkali jadi ensiklopedia visual. Isinya campuran antara geografi yang diketahui sama, keajaiban, bahaya, dan makhluk-makhluk yang dipercaya ada di wilayah yang belum dijelajahi atau di lautan luas. Dengan masukin gambar monster laut bertentakel raksasa itu, Olaus Magnus nggak cuma hiasin petanya aja. Dia sebenarnya mencerminkan dan akhirnya malah memperkuat kepercayaan orang Eropa waktu itu. Kepercayaan bahwa samudra itu dihuni sama makhluk-makhluk mengerikan semacam itu. Ini langkah penting banget dalam memvisualisasikan dan menyebarkan citra monster laut raksasa ke orang banyak. Jadi nggak cuma cerita rakyat lokal Skandinavia aja. Gambar di peta itu bikin kesannya lebih nyata. Jadi, kalau kita rangkum nih temuan dari sumber Anda sejauh ini, kita lihat evolusi Kraken dari rasa takut yang jadi cerita rakyat, terus dapat semacam pengakuan di catatan kerajaan, sampai akhirnya digambarin sebagai bagian dari dunia di peta yang berpengaruh. Sumber Anda menunjukin langkah-langkah kunci gimana sebuah mitos bisa mulai mengeras jadi sesuatu yang dipercaya banyak orang sebagai kenyataan. Setidaknya di zaman itu ya. Persis. Prosesnya menarik ya. Dari sesuatu yang abstrak, rasa takut sama laut, jadi narasi, cerita rakyat, terus ke dokumentasi, catatan Sverre, dan akhirnya ke representasi visual yang konkret.
Carta Marina. Tiap langkah ini nambahin lapisan kepercayaan atau validitas ke legendanya. Sangat mungkin penampakan cumi-cumi raksasa atau Architeuthis yang sesekali terjadi, itu kan hewan nyata yang gede banget dan misterius. Nah, itu bisa jadi inti faktualnya yang kemudian dibumbui dan dibesar-besarin dalam cerita dan gambar-gambar ini. Sejarah itu seringkali jalinan antara apa yang beneran terjadi sama apa yang orang percaya terjadi. Gitu deh. Nah, ini membawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Mengingat potongan-potongan sejarah ini, cerita lisan yang udah ngakar, catatan seorang raja, ilustrasi di peta bersejarah. Menurut Anda gimana sih interaksi nyata yang mungkin jarang tapi bisa aja terjadi dengan makhluk laut dalam yang besar dan belum kita pahami sepenuhnya kayak cumi-cumi raksasa itu tadi? Bisa terus-menerus mancing imajinasi dan ngebentuk detail-detail mengerikan yang kita kaitkan sama legenda Kraken sampai berabad-abad kemudian. Sesuatu buat direnungkan ya, tentang gimana misteri laut itu nggak pernah berhenti memberi makan imajinasi kita.